Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, sebenarnya siapa sih yang disebut dengan orang yang ahli fikih itu? Al-faqih ini kalau siapa? Kalau menurut kita kan al-faqih itu orang yang ahli fikih, ahli hukum agama, sarjana agama, SAG, sarjana alam gaib, sarjana agak gimana, sarjana agama sebenarnya faqih. Tapi Sayyidina Ali punya pandangan tersendiri. Siapa yang disebut dengan al-faqih ini kok? Ala unabbiikum bil faqih. Tahukah kamu siapakah yang disebut dengan al-faqih ini kok? Orang yang betul-betul paham tentang fikih itu siapa? Al-faqih haqqal faqih. Faqih yang benar-benar faqih itu siapa? Ahli fikih yang benar-benar ahli fikih. Dia punya kriteria tersendiri, punya pandangan tersendiri. Al-faqih itu malam yuqannitin nas mir rahmatillah, yaitu orang ini berarti orang alim. Orang alim yang tidak mudah untuk membuat orang lain putus asa dari rahmatnya Allah. Orang alim yang tidak mudah untuk membuat orang lain putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi orang sifatnya faqih yang haqqul faqih itu akan membuat orang lain yang sebenarnya orang itu jauh dari Allah, tapi diolah, diarahkan untuk mendekat kepada Allah. Bukan malah menutup jalan orang untuk menuju kepada Allah. Niki sifati faqih niku. Jadi tidak mudah untuk mengatakan kamu ini telah berbuat nista, kamu ini telah berbuat keharaman, neraka niki. Neraka wis ketok nerakane mulai iku bathukmu wis ketok ahlun nar. Jadi tidak mudah untuk memvonis seseorang itu sudah melakukan perbuatan dosa dan tidak bisa diampuni oleh Allah. Jadi enggak gampang ngilokno wong, enggak gampang untuk niku mangko. Tidak mudah untuk memberi label jelek kepada orang lain. Sehingga orang niku tidak mudah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Masanya misalnya sampean kepethuk karo wong sing ahli maksiat ternyata. Wis gak tahu poso, ndak tahu sholat, ndak tahu apa-apa. Ya sampean sampaikan, ya bener sih. Wis sing kok lakoni ku dosa tok, gak sembayang ku dosamu pira, kon gak sholat ku dosamu pira. Wis ketok kon neraka kon niku. Wis itu ae sing disampaikan. Sehingga orang ini merasa sudah sangat tidak pantas lagi untuk menghadap kepada Allah, tidak pantas lagi untuk beribadah kepada Allah, karena dia merasa bahwa dia itu sudah sangat buruk sekali, wis nemen eleke wis niki. Sehingga yang terjadi napa wong niki putus asa. Wis aku wis ora ana engkone, karungane ya apa-apa ya wis aku wong elek, wis bejat wis gitu lah. Nah, orang yang faqih itu enggak semacam itu. Makanya orang yang faqih itu enggak mudah untuk mengatakan haram, bid'ah, syirik, mudah. Ya. Enggak mudah untuk menyesatkan orang lain gitu. Karena dengan mudah menyesatkan orang lain, maka manusia akan beranggapan bahwa agama Islam itu agama yang sangat sempit. Ini gak oleh, ngono gak oleh, ini gak oleh. Ya ngono ya ngono. Hukum itu ya tetap hukum, cuman cara menyampaikannya ya yang benar, right? Cara menyampaikannya yang bagus, sehingga tidak sampai menimbulkan orang lain merasa putus asa terhadap rahmatnya Allah. Walam yurakhis lahum fi ma'asillah, tapi juga tidak melonggarkan orang lain untuk bermaksiat kepada Allah. Sembarang ora apa-apa, yo ngono iso ora apa-apa, dia ora apa-apa. Kalau mendem didik asal ora apa-apa. Enggak sembayang asal ora apa-apa. Boleh sembarang ora apa-apa. Sing situ nih sembarang haram.
Itu sembarang oleh, itu sembarang haram. Itu bukan semacam itu. Walam yu'amminhum makruwa, dan tidak membuat orang lain merasa aman dari balasan Allah. Masa aku masih yang ini si gedean pengampurannya Gusti Allah. Aku masih yo kakean dosa, lek Gusti Allah gelem nyepuro kan yo iso ae. Ya, iki ya sing disampaikan nang nggone wong liya sehingga banyak orang itu merasa dirinya itu aman kok siksane Gusti Allah, merasa aman dari balasan Allah. Jadi enggak terlalu longgar, ya enggak terlalu sempit, enggak terlalu keras, ya enggak terlalu lembek, enggak terlalu sempit, ya enggak terlalu longgar. Moderat, tengah-tengah, tawasud, tengah-tengah. Jadi disampaikan apa adanya. Adil, adil. Jadi kadangkala ya diweden-wedeni, kadangkala juga dibesarkan hatinya agar tetap menghadap kepada Allah. Kadangkala diweden-wedeni agar dia tidak terjatuh ke dalam kemungkaran, tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Tapi kadangkala ya digedhekno atine agar apa? Agar dia mau mendekat kepada Allah. Lho sing ngene iki lho angel. Lek betul-betul fakih ngono yo angel. Wah isone mek halal haram ya wae tunggal ya. Haram. Ngeten iki yo napa Ustaz? Haram. Bid'ah itu. Sesat dan ya. Jadi enggak gampang ngoten lah. Wala yatrukil Qur'an ila ghairi, dan tidak meninggalkan Al-Qur'an menuju kepada yang lain. Semuanya bersumber dari Al-Qur'an. Ngerujukin anggone Al-Qur'an. Al-Quran dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Orang Al-Quran menurut pemahamannya ya wae dewe. Ya sing repot niku dia punya pemahaman sendiri kemudian digadukno karo Quran sehingga Al-Qurannya ikut dia pemahamannya. Padahal cara memahami Al-Quran itu enggak sempit. Memahami Al-Quran itu bisa beragam pemahamannya seseorang terhadap Al-Quran itu. Sehingga kalau pemahaman kita yang kita sampaikan kepada orang lain dengan menutup pandangan orang lain, nah itu ya sempit kalian. Wala khaira fi ibadatin laisa fiha tafakkun, dan tidak ada kebagusan, tidak ada kebaikan di dalam ibadah yang tidak didasari dengan tafakkuh, tidak didasari dengan memahami fikih, memahami hukum-hukumnya. Ibadah orang belajar ya elek. Wala khaira fi tafaqquhin laisa fihi tafahumun, dan tidak ada belajar yang bagus kalau di dalamnya tidak ada pemahaman. Belajar terus belajar lah orang mau pahami. Kitab terus kitab akeh tapi orang mau pahami. Khatam terus khatam tapi orang mau pahami. Penting itu ya paham. Wala khaira fi qiraatin laisa fiha tadabburun, dan tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Qur'an yang tidak ada tadabburnya, yang tidak ada angan-angannya. Jadi kabeh niki mangko balik kepada pemahaman seseorang terhadap ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka ya sifatnya ngono iku mangko, tidak mudah untuk menjerumuskan seseorang kepada keputusasaan terhadap rahmatnya Allah, juga tidak mudah untuk memberi peluang orang lain berbuat kemaksiatan, dan juga tidak membuat orang lain merasa aman dari balasan Allah. Ini yang paling penting. Makanya orang cukup hanya sekedar zaman belajar fikih tok. Fathul Qorib kudu luweh tekok niku mangko. Karena kalau hanya belajar satu kitab, sampean tahunya hanya satu qaul, satu pendapat, sehingga tidak ada solusi yang lain. Gak oleh, haram ya haram. Sementara tidak ngerti alasannya. Ahbarona wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.